Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas? Di tempat saya sepertinya jaringan kurang bagus. Saya nonaktifkan saja kameranya ya. Dengar suara? Dengaran Pak. Dengar Pak. Tanpa video tidak ada masalah ya? Tidak apa-apa Pak. Perlu video? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Oke. Hari ini kita bahas lanjutan dari mata kuliah kita, mata kuliah pemrograman web. Materi pada kesempatan hari ini itu kita bahas tentang PHP. Jadi PHP itu singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. PHP ini merupakan salah satu bahasa pemrograman untuk membuat website. Nah, website itu sendiri yang bisa bahasa pemrograman yang bisa digunakan selain PHP tentunya ada beberapa juga ya bahasa pemrograman seperti misalkan Java juga ada ya, ada Java Servlet, kemudian ada JavaScript ya. Nah, kemudian sekarang dikembangkan banyak framework. Nah, namun kalau dibilang rata-rata website di internet saat ini ya menggunakan PHP. Walaupun saat ini sudah menggunakan framework yang kebanyakan. Tetap frameworknya juga basicnya adalah bahasa PHP. Nah, yang pertama yang perlu kita siapkan ya. Jadi PHP itu sendiri yang perlu kita siapkan itu yang pertama web server. Ini yang saya kasih tanda warna merah ini. Jadi kita perlu siapkan web server. Web server itu di dalamnya bisa menggunakan Apache, bisa menggunakan IIS, personal web, PWS, dan seterusnya. Lalu yang kedua selain web server, untuk belajar PHP kita butuh persiapan, kita siapkan bahasa PHP-nya sendiri. Bahasa PHP sendiri itu bisa di-download di php.net. Selain PHP, kita juga butuh yang namanya database server. Database server ini terserah kita mau pakai MySQL boleh, Interbase boleh, Postgre boleh, SQL server boleh. Jadi satu web server, kedua PHP, ketiga database, lalu yang berikut kita butuhkan juga web editor. Web editor itu banyak juga ya, ada Dreamweaver, Notepad++, kita bisa gunakan Sublime, kita bisa gunakan Visual Studio Code. Tidak ada masalah mau gunakan editor mana saja. Yang penting kita sudah siapkan, dan satu lagi web browser ya. Di sini mungkin belum ada nih, saya tambahkan saja web browser. Web browser di dalamnya bisa pakai Chrome, bisa pakai Mozilla, bisa pakai Opera, dan lain-lain. Sehingga kita butuhkan paling tidak ada 4 aplikasi, 4 software yang kita butuhkan untuk bisa belajar pemrograman web dengan menggunakan PHP. Nah, keempat ini jika kita install satu-satu ya, berarti web server kita bisa cari di Google, misalnya kita searching saja di Google, misalkan Apache ya. Ini agak lambat. Misalkan kita cari web server Apache misalnya.
Nanti kita bisa download Apache-nya. Kita bisa download Apache-nya di apache.org. Nah, selain Apache, kita bisa download juga PHP. PHP itu ada di php.net, kita download. Web server, bisa kita misalnya mau download MySQL, berarti kita cari di websitenya MySQL. Lalu web browser berarti saya rasa web browser ini laptop yang sudah dibeli itu atau komputer itu sudah punya bawaan. Seperti misalkan kalau punyanya ada yang pakai Linux itu biasanya sudah ada Mozilla-nya. Atau yang pakai Windows itu sudah ada Internet Explorer-nya dan seterusnya. Jadi saya rasa ini pasti ada lah. Yang belum ada itu web server, PHP, database sama web editor. Kemudian PHP kita download di situ, website database server juga kita download di website SQL-nya. Nah, ini kita harus download satu-satu, kemudian kita konfigurasi untuk mengkoneksikan antara web server, PHP, dan database. Nah, ini untuk konfigurasi secara manual, itu kadang masih agak keliru, agak susah ya, agak susah. Maka ditawarkanlah aplikasi pihak ketiga. Jadi aplikasi pihak ketiga itu salah satunya misalnya Exam. Salah satunya Exam. Ini ya. Jadi teman-teman bisa cari saja Exam. Saya sendiri menggunakan Exam ya. Selain Exam ada juga misalkan web server, misalkan selain Exam ada juga WAMP kalau tidak salah. Ini, ya. Ada juga WAMP. Nah, kalau saya menggunakan Exam ini. Ya. Exam ini kapasitasnya kurang lebih sekitar 161 mega. Silahkan teman-teman download. Yang versi Linux juga ada di sini, ada sekitar 152 mega. Yang menggunakan OS, Mac OS itu ada sekitar 360 mega. Ini bisa di-download saja langsung, kemudian diinstal ke komputernya. Setelah install, nanti akan ada Exam Control Panel seperti ini. Ada Exam Control Panel. Jadi kalau buka di sini, buka di Start, berarti tinggal ketik saja Exam. Ada Exam Control Panel. Jadi diinstal dulu. Hasil downloadnya itu kurang lebih, kalau saya punya, ada kemarin ini ya. Jadi filenya seperti ini. Nanti tinggal diklik 2 kali, lalu di next-kan saja. Setelah diklik 2 kali, diinstal sampai selesai, secara default Exam itu akan tersimpan di drive C, C lalu Exam. Nah, seperti ini. Kalau saya punya, saya simpannya di drive D. Jadi kalau nanti pada saat kita praktek atau saya demokan, bisa saya simpannya di drive D. Ya. Kalau nanti teman-teman yang install di komputernya menggunakan pad default, itu biasanya ada di drive C. Ya. Nah, saya punya simpannya di drive D, Exam. Kalau teman-teman punya, kebanyakan nanti kalau misalnya tidak setting pada saat penginstalan, itu adanya di drive C, lalu Exam. Nah, setelah kita nginstall, nanti akan ada control panel seperti ini. Kita buka saja Exam Control Panel. Ini dibuka. Nanti setelah dibuka tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di dalam sini ada Apache. Ya. Jadi karena tadi susah kalau kita mau konfigurasi satu-satu untuk mengkoneksikan antara Apache, PHP, dan database, maka kita punya alternatif lain yaitu menggunakan software ini. Karena di software ini sudah ada Apache-nya, sudah ada MySQL-nya, dan sudah ada PHP-nya. Ini kalau kita buka di konfigurasi di sini, kalau kita buka di konfigurasi Apache-nya ini, di sini sudah ada PHP, php.net. Nah, artinya apa? Kita cukup install satu aplikasi, maka ketiga aplikasi web server Apache sudah ada,
pemrograman PHP-nya juga sudah ada, lalu disertai dengan database MySQL sudah ada di sini dan sifatnya free. Ya, sifatnya free. Sehingga kita tidak butuh lagi tambahan budget lagi untuk membeli softwarenya. Nah, setelah kita buka control panel seperti ini, kita klik tombol start. Kita klik tombol start. Jadi kita harus start Apache-nya, lalu kita start juga MySQL-nya. Kalau FileZilla tidak perlu kita start, karena FileZilla untuk FTP, Mercury juga tidak perlu, Tomcat juga, kalau Tomcat ini untuk Java biasanya, Apache Tomcat. Jadi kita cukup start dua ini saja, Apache sama MySQL. Apache ini akan menjalankan service sebagai web server, lalu ada MySQL untuk database. Lalu PHP-nya di mana? PHP-nya sudah terinclude di Apache sini. Itu kalau kita klik config, di sini ada php.ini. Ini untuk konfigurasi PHP-nya. Jadi kita setelah install, kita jalankan Apache dan MySQL. Lalu kita masuk ke browser, kita ketikkan localhost. Ketikkan localhost. Lalu enter. Ini kebetulan di di file yang saya punya ini ada korup sedikit sehingga dashboard daripada bukan korup ya, saya sengaja hapus biar localhost tidak bisa langsung diakses. Nanti kalau teman-teman punya begitu buka di dashboard nanti kelihatan dashboard daripada examnya ya. Jadi di situ bisa kelihatan nanti PHP-nya versi berapa, ya. Contohnya seperti ini nih. Ini PHP-nya versi 7, lalu port untuk buka webnya nanti port 80, kemudian Apache-nya 2244 dan sekian-sekian ya. Lalu di sini kalau kita mau buka database-nya, kita bisa masuk ke localhost, lalu gunakan slash kemudian php my admin seperti itu. Di sini nanti kita akan disajikan interface untuk membuat database nanti di sini. Jadi di sini kalau kita buka folder daripada exam, di sini sudah ada folder untuk PHP. Ini ada folder PHP, ada folder MySQL dan ada folder Apache. Ini menandakan bahwa aplikasi yang kita butuhkan yaitu web server, pemrograman PHP-nya sendiri, lalu database-nya sudah terinstall dengan baik. Lalu selanjutnya untuk aplikasi tambahan lain seperti web editor, di sini saya sudah punya, misalkan kita gunakan saja ini. Jadi teman-teman bisa gunakan IDE apa saja ya, atau editor apa saja. Kalau saya nanti mungkin kita gunakan ini saja ya, Visual Studio Code ya. Di Visual Studio Code ini rata-rata hampir semua bahasa pemrograman ya bisa di-develop dari sini. Selanjutnya selain editor kita juga butuhkan web browser. Nah, web browser yang saya gunakan di sini kebetulan gunakan web browsernya Google Chrome. Jadi teman-teman bisa gunakan web browser apa saja nanti. Nah, sampai pada tahap ini, maka komputer yang saya gunakan ini sudah bisa atau sudah layak untuk mendevelop atau membuat aplikasi menggunakan PHP. Jadi itu syaratnya untuk buat aplikasi menggunakan PHP. Syarat yang pertama, install dulu web server Apache atau lain-lain. Lalu yang kedua, kita install PHP-nya. Lalu yang ketiga, kita install database. Lalu berikutnya web editor atau editor Notepad++ juga boleh atau lain-lain. Bisa juga gunakan web browser. Nah, saya sarankan gunakan saja aplikasi yang saya perlihatkan tadi karena semua sifatnya free. Semua sifatnya free, tidak perlu membayar license. Oke. Lalu berikut, saya ingatkan kembali untuk jika ada pertanyaan, jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja interrupt. Langsung saja interupsi.
agar supaya kita tidak terlalu jauh nanti pembahasannya kemudian dikembalikan lagi atau pertanyaannya kembali ke penjelasan-penjelasan sebelumnya lagi. Jadi saya sarankan nanti ketika ada pertanyaan, ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silahkan saja interupsi. Ya. Langsung aktifkan mic atau bisa melalui chatting. Oke. Nah, untuk membuat program PHP, ya, di sini saya perlihatkan, untuk membuat program PHP kita bisa gunakan file, new file. Kita bisa gunakan new file, atau kita bisa open folder. Jadi kita bisa, di sini bisa kita buat workspace ya, untuk foldernya. Nah, saya sarankan buat folder saja. Jadi kita open folder, lalu kita arahkan ke folder yang tadi, yang kita tempat menginstal exam. Jadi kalau teman-teman punya installnya drive C, arahkan ke drive C. Kalau saya installnya drive D. Installnya di drive D, jadi saya arahkan ke drive D. Kalau teman-teman installnya drive C, arahkan drive C, lalu cari folder exam, lalu cari folder htdocs. Jadi saya ulangi lagi untuk proses ini harus nyimpannya di situ ya. Jadi kalau nyimpan tempat lain nanti tidak dikenali nanti program PHP-nya. Jadi saya punya adanya di drive D, exam htdocs. Kalau teman-teman punya nanti bisa jadi kebanyakan di drive C. Karena secara default memang atau secara standar pada saat menginstall itu tersimpan di drive C. Nah, nanti semua coding PHP, semua code PHP itu harus disimpan ke dalam sini. Tidak boleh disimpan di folder lain. Ya, tidak bisa lagi kita buat seperti HTML kemarin. Kalau HTML kan bisa simpan di mana saja ya. Nah, kalau yang PHP ini kita harus simpan di drive sini. Ya, kecuali kalau yang tidak menggunakan exam, kita gunakan misalnya LAMP itu berarti tersimpan harus di htdocs-nya LAMP juga ya. Nah, kebetulan kita gunakan exam, berarti simpannya di foldernya, folder exam lalu htdocs. Nah, saya simpannya di sini nanti. Nah, di sini kita bisa buat folder. Misalkan kita buat folder apa? Web ya. Web Unmul gitu. Atau web kelas apa nih? C19. Web kelas C19. Atau kita jadi folder ini penamaan folder jangan terlalu rumit ya. Nanti karena ketika kita mau buka filenya nanti kita harus sebutkan nama foldernya. Misalkan apa? Kita buat saja latihan web ya. Jadi nama folder yang saya buat itu adalah latihan web. Folder ini lalu saya select folder sini. Select folder. Jadi sekali lagi saya simpannya di sini ya. Latihan web, teman-teman bisa simpannya di drive C. Nah, setelah dibuat seperti ini, kita simpannya di sini. Untuk mengakses latihan web ini saya copy biar tidak salah ketik nanti. Kita bisa buka browser, lalu ketik localhost, lalu / kemudian nama folder. Nama folder. Begitu di enter, nah, di sini kebetulan masih kosong isinya. Jadi cara membuka file nanti tidak bisa langsung buka file PHP-nya, tapi kita harus buka melalui folder ini. Gitu. Di sini kebetulan masih kosong. Nah, sekarang kita coba buat file di sini. Kita coba buat file di sini. Oke. Kita coba buat file di folder ini. Caranya kita buat file ya ini, klik ini, new file. Kita new file, lalu kita beri nama filenya, misalkan latihan 1 ya. Latihan 1 ekstensinya kita simpan dengan ekstensi .php. Jadi ingat ya, penamaan filenya namanya bisa apa saja, namun akhirannya diakhiri dengan ekstensi atau .php. Lalu enter. Nanti filenya jadinya seperti ini. Filenya jadinya seperti ini.
Ini kalau diperbesar, nah nih, saya perbesar dulu, edit. Di sini untuk perbesar, editor layout. Ini bisa nggak? Tidak ada zoom-nya. Sepertinya kita harus setting di preference, setting, font size. Kita coba masukkan font size-nya 20. Text editor. Font size 20. Oke. Font size 20. Kalau sudah. Oke, cukup ya. Atau masih terlalu kecil nih? Kita coba lagi font size. Font size-nya saya coba naikkan lagi 30. Oke, cukup ya. Nah, cara membuat PHP ini aturan dasarnya. Jadi kita harus simpan filenya dengan ekstensi PHP. Lalu untuk PHP-nya sendiri kita bisa membuka PHP dengan simbol seperti ini, lalu menutup seperti ini. Jadi kalau kemarin kita bahas HTML kan pembuka HTML, lalu ditutup juga dengan HTML seperti ini. Itu buka tutup untuk tag. Nah kalau PHP kita bisa buka tutupnya seperti ini. Jadi bukanya PHP ya, buka dengan tanda lebih kecil, lalu diikutkan dengan tanda tanya, lalu PHP ini pembuka, lalu penutupnya tanda tanya dulu, lalu tanda lebih besar. Ini kalau cara ketik manualnya kan kita ketik tanda seperti ini, lalu PHP. Kemudian kalau di di editor Visual Studio Code itu kita cukup tulis saja PHP lalu tab. Maka nanti sudah otomatis dibuatkan PHP buka tutup. Lalu di sini yang perlu juga ekstensi tadi sudah ya. Jadi ekstensi, kemudian untuk sintaks PHP atau kode PHP-nya kita buka dengan tanda seperti ini, lalu ditutup dengan tanda seperti ini. Kemudian setiap kode itu diakhiri dengan titik koma. Sama dengan bahasa pemrograman Java ya. Selalu diikutkan dengan titik koma di belakangnya. Lalu untuk menampilkan sesuatu di dalam pada browser itu kita gunakan perintah echo. Kita gunakan perintah echo. Jadi dari sini misalkan di dalam PHP kita mau menampilkan belajar pemrograman
putus tadi ya, maaf. Ini ada jaringan kurang bagus di sini. Jadi tadi kita sudah bahas sampai sini ya. Jadi PHP, untuk buka PHP, lalu menutup PHP, kemudian untuk menampilkan sesuatu kita bisa gunakan echo ya. Kemudian di sini ada belajar pemrograman web, ini untuk menampilkan apa saja di sini nanti. Kita bisa buat dengan tanda kutip. Lalu komentar single line kita bisa gunakan tanda slash seperti ini. Untuk komentar yang multi line kita bisa gunakan tanda seperti ini. Terus, nah untuk menggabungkan PHP dengan HTML, ini saya skip saja ini saya hapus kembali. Untuk menggabungkan PHP dengan HTML kita bisa gunakan dua cara ya. Cara yang pertama, ini saya kopas saja biar cepat karena waktu juga. Cara yang pertama, PHP-nya kita buka, lalu HTML-nya kita masukkan ke dalam echo. HTML buka tutup, head buka tutup, title buka tutup, lalu body buka tutup. Ini cara yang pertama. Ini kalau saya simpan atau saya buat saja ini ya. Latihan 1, ini latihan 2, ekstensinya jangan lupa PHP. Di sini saya kopas saja. Jadi ini cara yang kedua, buka PHP. Ini ya, cara yang pertama kita bisa buka PHP, lalu nutup PHP-nya, kemudian echo, di dalamnya kita menuliskan kode HTML. Jadi kode HTML itu bisa kita masukkan ke dalam perintah echo. Tentunya HTML kemarin sudah dipelajari ya beberapa pertemuan. Nah ini kalau kita save, lalu kita mau tampilkan hasilnya. Ini tadi latihan 2 ya. Jadi caranya kita bisa saja kita back ke sini, lalu kita refresh. Nanti di sini ada latihan berapa sih? Oh latihan ini, sebentar. Ini saya rename jadi latihan 2. Di sini kita refresh. Nah, di sini ada latihan 2. Latihan 2 kita klik. Nah, ini nanti jadinya. Jadi di sini ada title-nya mengikuti, lalu isinya juga mengikuti. Ini kalau kita rubah tulisannya di sini, misalkan PHP di Universitas Mula Warman ya. Nah, di sini nanti juga berubah nanti. Seperti itu. Jadi sampai di sini kita sudah bisa fleksibel nih. Kita memasukkan kode HTML apa ke dalam echo. Nah, ini cara yang pertama. Kalau ini cara yang kedua kita buat di latihan 3 ya. Latihan 3.php. Cara yang ketiga kebalikannya. Jadi kita bisa apit kode PHP di dalam HTML. Kita apit kode PHP-nya di dalam HTML. Jadi HTML buka tutup, head-nya buka tutup, lalu title-nya buka tutup, kemudian body-nya buka tutup. Di dalam body itu baru kita include kode PHP-nya. Jadi di sini ada misalkan kodenya belajar pemrograman PHP. Nah, ini kita save, kita simpan dengan ekstensi PHP. Nah, hasilnya kita bisa lihat ke sini, folder ini. Ini kita refresh dulu, di sini belum ada, ini latihan 3. Begitu kita klik, hasilnya sama ya. Jadi ada dua cara. Ya, cara yang pertama kita bisa sisipkan kode PHP ke dalam HTML. Cara yang kedua kita bisa sisipkan kode HTML ke dalam PHP. Jadi contoh yang ini HTML-nya di luar, lalu isinya ada PHP. Kalau latihan yang 2 tadi, itu PHP-nya di luar, kemudian kita include-kan atau sisipkan kode HTML-nya ke dalam echo. Gimana sampai di sini? Kira-kira PHP mudah atau sulit? Masih bisa diikuti sampai di sini?
Mudah-mudahan bisa ya. Oke, nanti materi ini saya record, nanti saya upload ke YouTube ya, agar bisa diakses bisa diulang-ulang nanti di rumah. Lalu berikut penggunaan variabel. Nah, di dalam pemrograman PHP juga ada variabel. Variabel aturannya kurang lebih sama dengan pemrograman lain. Dalam penulisan variabel itu nama variabel, jadi variabel bisa diawali dengan underscore, bisa diawali dengan alfabet A sampai Z. Namun kalau dalam PHP untuk membuat variabel kita gunakan tanda dolar seperti ini. Jadi contohnya kalau kita mau buat variabel di sini ya, kita coba buat latihan 4.php. Di sini kalau kita mau kita tulis PHP-nya dulu, kemudian di dalamnya kita misalkan mau buat variabel, gunakan tanda dolar seperti itu. Misalkan variabel i sama dengan 10 misalkan. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Misalnya kita echo, kita tampilkan variabel i-nya, misalkan isi variabel i, ya. Variabel i sama dengan, kita panggil saja langsung dolarnya. Nah, nanti jadinya isi variabel i ini ditampilkan, lalu dolarnya ditampilkan. Jadi kalau kita save, kita lihat hasilnya di sini, latihan 4 ya. Latihan 4, nah, jadinya seperti ini. Isi variabel i sama dengan 10. Misalkan kita buat lagi string. Misalkan variabel s. Nah, kalau string isinya kita gunakan tanda ketik. Misalkan stringnya selamat datang gitu ya. Kalau kita mau tampilkan, kita bisa juga gunakan echo lagi. Echo lalu panggil nama variabelnya, variabel s. Kita lihat di sini hasilnya. Selamat datang. Kalau kita mau pindah baris, nah kita manfaatkan saja fasilitas HTML. Jadi dari sini kita tambahkan saja perintah break line. Sehingga di sini jika dijalankan, selamat datangnya pindah ke bawah. Atau jika selamat datang mau disisip menggunakan tag P, boleh juga di sini. Tag P, buka tutup gitu. Lalu isinya kita panggil variabel S. Ini jadinya P-nya itu berupa paragraf. Sehingga di sini kalau teman-teman mau tambahkan gambar, ya gunakan saja kode HTML untuk mengambil gambar. Misalkan di sini image src sama dengan linknya kemana. Nah, ini karena contoh ya. Contohnya ini karena echo-nya menggunakan tanda petik 2, maka di dalamnya tidak boleh gunakan tanda petik 2, nanti bentrok tanda petiknya. Jadi alternatifnya bisa gunakan tanda petik 1 di sini. Tanda petik 1 di dalam src-nya, atau bisa juga gunakan tanda petik 2, namun ditambahkan karakter backslash. Seperti itu. Jadi ada dua alternatif. Kalau saya sih biasanya kalau sudah di luarnya pakai tanda petik 2, ya di dalamnya pakai tanda petik 1 saja. Biar tidak bentrok gitu. Karena kalau di sini gunakan tanda petik 2, tanda petik 2 seperti ini, nanti jadinya tanda petik ini penutupnya tanda petik yang di luar sini. Akhirnya bentrok jadinya. Jadi kita gunakan tanda petik 1 saja. Oke, berikut itu penggunaan variabel. Jadi variabel ada integer, float, string, dan array. Namun kalau di PHP kita tidak perlu menuliskan tipe datanya. Kita cukup menuliskan variabelnya, isinya itu kemudian nanti menyesuaikan secara otomatis sesuai dengan isinya ya. Jadi kalau isinya 10, itu sudah pasti variabelnya integer karena bilangan bulat gitu. Kalau isinya teks seperti ini, itu berarti variabelnya itu string. Lalu jika ada bilangan pecahan, berarti
dia float, dan seterusnya. Ini ada contoh penggunaan variabel. Kita coba buat saya di sini, misalkan latihan variabel. Jangan lupa ekstensinya PHP. Ini saya kopas saja biar cepat. Nah, di sini kalau kita lihat HTML buka tutup di sini. HTML buka tutup, head-nya juga buka tutup, title buka tutup, latihan PHP, lalu dalam body kemudian kita sisipkan kode PHP-nya. Dalam body kita sisip kode PHP di sini. Nah, di dalam PHP kita buat variabel i sama dengan 10, lalu kita kasih komen ini variabel dengan tipe data integer, variabel f 10.11, ini variabel float, variabel s atau string, belajar pemrograman PHP, lalu ini array ya. Jadi kalau array sama dengan pemrograman lain, kita gunakan tanda siku. Nah, ini berarti array ini. Jadi A, array indeks ke 0, itu isinya array 1. A, ini juga array, indeks kedua itu adalah array kedua. Sehingga untuk memanggil isinya, kita bisa gunakan perintah echo. Perintah echo untuk memanggil isi, jangan lupa ya, setiap akhir kode itu gunakan tanda titik koma. Lalu kita echo, isinya, kemudian kita panggil variabelnya. Ini contoh variabel integer, kita panggil variabel i. Ingat ya, setiap variabel diawali dengan tanda dolar supaya pemanggilan dan inisialisasi pada saat kita inisialisasi nilai maupun memanggil variabel, kita menyebutkan nama variabelnya. Kita menyebutkan nama variabel. Contoh variabel integer kita panggil variabel i. Contoh variabel float kita panggil variabel f. Lalu contoh variabel string kita panggil variabel s. Contoh variabel array, nah ini karena array-nya ini a-nya ini array, maka array itu indeksnya mulai dari 0, sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. A indeks ke 0 dan kita memanggil juga A indeks ke 1. Jadi A indeks ke 0 itu akan dimasukkan dengan kata ini. Indeks ke 1 itu array kedua. Ini kita save, lalu kita lihat hasilnya di sini. Latihan variabel tadi ya. Kita refresh dulu. Ini ada latihan variabel, kita buka. Oh, ini ada error ya. Errornya itu di line 7. Kita coba cek ya. Error ada di line 7. Nah, ternyata ini karena saya tadi copy paste-nya dari PowerPoint, sehingga di sini tanda petiknya berubah ya. Ini kita ganti saja tanda petiknya. Sudah jadi. Ini di save, kemudian kita lihat lagi di sini. Jadi cara penanganan errornya gitu ya. Kita lihat di sini error line berapa. Gitu. Error line 7, berarti kita cek di line 7 atau baris ke-7, nanti apanya yang error. Ini kan ada error expected, berarti errornya bermasalah di tanda petik nih. Ini kalau kita refresh, di sini sudah jadi nanti. Contoh variabel integer 10, contoh variabel float 10.11, variabel string, belajar pemrograman PHP, variabel array. Ini array 1, ini indeks ke 0, lalu array 2, ini indeks ke 1. Ya. Karena array itu dimulai dari indeks 0. Ya. Kemudian berikut, selain variabel, ada juga operator aritmatika. Jadi ada juga operator dalam PHP, ada aritmatika, ada perbandingan, logika, pre dan post increment. Jadi contohnya misalkan aritmatika, kalau aritmatika ya seperti pemrograman lain. Jadi ada plus untuk penjumlahan, ada minus untuk pengurangan, untuk pembagian, ada perkalian, dan ada modulus. Ini contohnya, kita langsung saja bahas contoh. Kita buat lagi file baru, kita beri nama misalkan latihan operator ya, operator gitu ya, operator 1.php. Ini saya kopas saja biar cepat. Jadi di sini juga kita update
kode PHP di dalam HTML. Nah, kalau kita lihat di sini, kita buat variabel namanya penjumlahan. Penjumlahan itu sama dengan, jadi kita langsung inisialisasi nilainya, 2 ditambah dengan 4. Jadi ini cara menggunakan menggunakan tanda plus. Ini untuk penjumlahan, lalu ini untuk pengurangan. Jadi saya rasa kalau sudah punya basic pemrograman seperti C atau pemrograman Java, saya rasa ini mudah-mudah saja ya. Karena sama nih. Ini perkalian, lalu ini pembagian, lalu yang terakhir ini adalah modulus. Jadi nanti, nah ini cara yang berbeda untuk pemanggilan variabel. Kalau tadi kan kita cara manggil variabelnya langsung variabelnya dimasukkan ke sini ya. Nah, sekarang dipisah nih, caranya concat antar variabel dan string. Nah, contohnya ini, menampilkan penjumlahan 2 tambah 4, 2 tambah 4, itu ditampilkan, lalu diconcat dengan, ini kan kalau di, kalau di C, ya, kalau C kan kita concat dengan tanda seperti ini ya, kalau C++. Kalau di Java kan kita concat dengan tanda plus. Nah, kalau di PHP kita concat dengan tanda titik. Concat kita gabungkan ya. Kita gabungkan antar variabel dengan string yang kita mau tampilkan. Jadi di sini menampilkan penjumlahan 2 tambah 4 sama dengan kita panggil penjumlahan. Apa itu penjumlahan? 2 tambah 4. Sehingga nanti di sini hasilnya 6 ya. 2 tambah 4 sama dengan 6. Lalu tambahkan BR ya. BR berarti break line ya. Jadi kita pindah baris. Lalu di bawah menampilkan pengurangan 2 minus 6. Lalu kita panggil variabelnya pengurangan. Lalu kita gunakan break line lagi. Di sini juga menampilkan perkalian 5 dikali 3. Lalu kita dapatkan hasil perkaliannya dengan memanggil variabel. Manggil variabel perkalian artinya isi variabel perkalian nanti adalah 5 kali 3. Lalu break line. Kemudian menampilkan pembagian 15 bagi 3. Ini kita panggil variabel pembagiannya. Lalu kita buat lagi modulus. Menampilkan modulus 5 mod 2. Kita panggil variabel modulus. Ini variabelnya. Jadi bisa saja di sini misalnya kita ubah. Misalkan bilangan A ya, sama dengan 2. Kemudian bilangan B sama dengan 4 misalnya. Lalu di bawah sini kita bisa cara manggilnya gini, bisa jumlahkan A lalu tambah B gitu ya. Atau di sini kita bisa tambahkan misalnya 10, di sini 4. Nah, kita tinggal panggil nanti di sini. Atau kita bisa panggil langsung di bawah sini juga boleh ya. Misalkan variabel A dikurang dengan variabel B gitu ya. Di sini juga variabel A dikali dengan variabel B. Ini juga kita bisa gunakan variabel A dibagi dengan variabel B. Kemudian di sini juga sama, A lalu B ya. Nah, di bawah sini juga kita bisa manggil nanti di sini A lalu di sini B ya. Ini saya kopas biar cepat, saya rubah saja di bawah sini. Oke. Kita ganti dengan modulus, ini kita ganti dengan pembagian, ini kita ganti perkalian, ini kita ganti dengan pengurangan. Nah, hasilnya nanti kita bisa cek di sini hasilnya. Refresh dulu nih ya, latihan operator 1. Nah, di sini ada error nih ya, ternyata ada error line 6. Kita coba cek line 6. Line 6 itu ini ya, ada keliru ya. Kita tanda $, yang kurang. Kita coba cek lagi di sini. Errornya hilang ya. Jadi 10 tambah 4, 14, 10 kurang 6, kurang 4, 6, 10 kali 4 itu 40, 10 bagi 4, 2,5, 10 mod 4, 2 ya. Jadi kalau 10 dibagi 4 orang, berarti masing-masing dapat 2, sisanya 2. Ya.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Masih aman? Oke, kita lanjut lagi untuk operator perbandingan. Operator perbandingan ini ya operator aritmatika perbandingan ya, tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kalau sama dengan, jadi operator perbandingan ini outputnya adalah true atau false. Jadi kalau sama dengan kita gunakan sama dengannya 2 kali. Ini saya rasa sama dengan Java, sama dengan C juga. Kalau tidak sama, tanda seru sama dengan. Kita langsung lihat saja contohnya. Ini juga kalau operator logika, operatornya ada AND, OR, XOR, dan NOT. Ada juga operator namanya pre dan post. Ada pre increment plus plus A misalnya, ada post increment A, lalu plus plus, ada juga decrement minus minus. Saya rasa di pemrograman lain juga sama ya. Nah ini contoh penggunaan ini contohnya, kita coba buat contoh lain. Misalkan di sini latihan operator 2 ya, .php. Di sini ada X sama dengan 4, lalu X plus plus. Ya, X plus plus ini kalau kita sederhanakan itu sama-sama saja bahwa kita tulis X sama dengan ya, X sama dengan X, kita tidak perlu gerakan dolar ya. X sama dengan X ditambah dengan 1. Jadi cara penulisannya itu daripada kita nulisnya X sama dengan X tambah 1, ya mending kita nulisnya gini, X plus plus. Artinya X ditambah 1. Kalau contoh kasus ini berarti X sama dengan 4, X plus plus berarti jadi 5, sehingga di sini dicetak 5, pindah baris, lalu kita X sama dengan 4, kita replace di sini. X sama dengan 4, lalu X minus minus, berarti 4 dikurang 1. Kalau ini kebalikannya ya. Kalau di atas itu X plus plus, X sama dengan X tambah 1. Kalau ini X sama dengan X minus 1. Sehingga di sini nanti jadinya 3. Ya. Ini kita lihat hasilnya, operator 2. Ya. Ini 5 dan 3. Kalau contoh yang logika perbandingan ini biasanya kita manfaatkan nanti pada saat kita belajar if. Ya. Belajar pencabangan if. Ini juga sama nih. AND, ya, OR, XOR. Kita nanti banyak digunakan pada saat kita belajar if. Nah ini contoh ya, if statement. Jadi kalau if statement itu kondisi. Ya. Jadi if kondisi, lalu statementnya apa? Else if, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, gunakan kondisi berikutnya, kondisi kedua. Kondisi kedua dicek lagi, jika kondisinya masih false, maka kerjakan kondisi berikutnya lagi. Jadi dalam statement ini akan dikerjakan pada saat kondisi bernilai true. Untuk mendapatkan nilai true atau false, kita bisa gunakan operator ini tadi, ya, gunakan AND OR, ya, atau gunakan operator perbandingan. Ini contoh nih. Kalau kita mau contohkan untuk ini latihan berapa nih? Latihan if ya, titik PHP. Nah, seperti ini. Ini contoh ini karena saya kopasnya dari jadi berhati-hati kalau kita kopas dari PowerPoint itu biasanya tanda petiknya ya. Ini harus diperhatikan, tanda petiknya harus diganti nih. Kalau tidak nanti error. Tanda-tanda petik yang ada di PowerPoint itu berbeda dengan tanda petik yang ada dalam coding. Jadi contohnya seperti ini. Ini kita fokuskan di PHP-nya ya, PHP buka tutup. Jadi di PHP kita buat variabel namanya unmul. Jadi variabel kampus tipe data string kita beri nilainya adalah unmul. Lalu kita buat if-nya di sini.
jika kampus sama dengan, jadi gunakan sama dengan 2 kali. Jadi kalau sama dengan 1 kali, itu kita inisialisasi nilai, kita berikan nilai, kita assign nilai. Tapi kalau sama dengannya 2 kali, itu untuk mendapatkan pengembalian boolean. Itu artinya kita mau bandingkan 2 buah nilai, itu gunakan tanda sama dengannya 2. Kalau sama dengannya cuma 1, berarti itu kita gunakan untuk assign, atau kita memberikan nilai saja. Jadi jika kampus itu nilainya sama dengan Unmul, maka ini dikerjakan. Jadi kita cetak Anda kuliah di Universitas Mula Warman. Else if, jadi jika kondisi yang ini false, maka kita lakukan kondisi berikutnya. Apa itu? Kondisi berikutnya kita gunakan jika kampus sama dengan Unhair, maka cetak Anda kuliah di Universitas Hairun. Else ini jika kondisi di atasnya tidak terpenuhi, baru kerjakan else. Else maka tampilkan tidak ada kampus. Jadi kalau ini dieksekusi, itu berarti hasilnya apa nih kira-kira? Ada yang bisa? Kira-kira tampilannya yang mana yang dieksekusi? Ada yang bisa jawab? Yang pertama, Pak. Yang mana? Kalau ini nilainya, ini pengembalian nilainya true atau false? Yang I, Pak. Yang pertama. Yang Anda pertama kuliah di ya. Universitas Mula Anda Warman. kuliah di Universitas Mula Warman. Kenapa? Karena ini dibandingkan nih, apakah kampus itu sama dengan Unmul? Apakah nilai dari kampus itu adalah Unmul? Ini benar ya. Karena kampus tadi kita set nilainya itu Unmul. Maka ini nanti pengembalian nilainya itu adalah true. Kalau true, maka ya dia akan mengerjakan isinya. Jika misalkan saya rubah di sini. Ini kita coba dulu ya. Kita coba cetak apakah benar yang dihasilkan itu adalah ini. Kita coba kembali dulu ke sini, refresh, ini latihan if. Nah ini, Anda kuliah di Universitas Mula Warman. Kalau misalkan, jadi ini pengembalian nilainya true dan kalau tidak salah dia bedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Gitu. Jadi kalau kita di sini kita buat U-nya huruf besar, nanti hasilnya false di sini. Kenapa false? Karena U-nya huruf besar. Kalau false, dia lanjutkan if berikutnya. Apakah, dia akan bertanya tuh, apakah isi dari kampus itu sama dengan Unhair? Ini juga lagi-lagi pengembaliannya false, karena isinya bukan Unhair, tapi Unmul. Itu sebabnya yang tampil di sini adalah tidak ada kampus. Karena jika semua if dikerjakan dan hasilnya false, maka akan dikerjakan yang else-nya. Gitu. Nah, sekarang kalau saya rubah di sini misalkan Unhair, maka yang terjadi adalah Anda kuliah di Universitas Hairun. Jadi itu penggunaan if. Ya. Penggunaan if. Jadi jika kampus sama dengan Unhair, maka tampilkan Anda kuliah di Unhair. Kalau isinya adalah Unmul misalnya, maka nanti hasilnya Anda kuliah di Universitas Mula Warman. Bisa diikuti? Bisa ya? Oke, kita lanjut lagi. Selain kontrol statement if seperti itu, ada juga switch case. Dan saya rasa di pemrograman lain juga sama ya, ada switch case juga ya. Nah, switch case ini mirip-mirip dengan if tadi ya. Jadi kita buat saya di sini latihan switch, latihan switch saja seperti itu. Oops, jangan lupa ya, ini jangan lupa kita ekstensinya harus titik PHP. Saya kopas saja ke sini. Nah, kalau di sini switch case ya, kalau switch case kita bisa kampus sama dengan ya, ini harus diubah dulu nih. Ini karena saya kopasnya dari PowerPoint, jangan lupa ini diubah. Nah, misalkan kampus sama dengan Unmul. Ini echo-nya tidak perlu nih.
Misalkan kampus sama dengan Unmul. Lalu kita switch. Nah, di sini kondisinya kita jadikan ini sebagai pembanding. Apa yang menjadi pembanding? Kampusnya. Lalu kita membandingkan dengan apa? Kita bandingkan dengan yang ada di cache. Gitu. Jadi kalau Unmul ini sama dengan Unmul yang di cache, maka kerjakan ini. Lalu break berarti stop sampai di situ. Jika Unmulnya masih false, cek berikutnya. Jika ini masih false juga, cek lagi cache berikutnya. Jika masih false, baru kerjakan default. Default ini bisa diletakkan di akhir, bisa diletakkan di awal seperti ini, atau bisa diletakkan di mana saja. Tapi biasanya sih diletakkan di awal. Biasanya sih. Namun contoh ini saya letakkan di akhir biar mudah difahami saja. Artinya dari atas ke bawah, jika tidak semuanya tidak true, berarti kita kerjakan yang default. Nah, cara penulisannya seperti ini ya. Switch dalam kurung apa yang mau kita bandingkan, lalu kita pembanding pertamanya apa. Misalkan Unmul, berarti di sini nanti gunakan titik 2 ya. Berarti di sini nanti pengembaliannya true. Kalau dia true, berarti kerjakan ini. Echo, Anda kuliah di Unmul, langsung break. Break itu berarti stop sampai di situ, tidak perlu dilanjutkan. Sehingga ini kalau kita lihat hasilnya di sini, ya, maka jadinya Anda kuliah di Unmul. Tapi kalau di sini misalkan kita rubah di sini misalnya, punya kita jadikan huruf kecil, nah, maka tidak ada kampus. Artinya yang default yang dikerjakan. Jadi dari atas ini hasilnya false karena Unmul ini pakai huruf kecil sementara di dalamnya pakai huruf besar. Ini Unmul ini dibandingkan dengan Unmul yang ada di dalam cache itu false. Sehingga tetap dikerjakan, dilanjutkan. Lalu dibandingkan lagi dengan cache berikutnya. Apakah Unmul sama dengan Unhair? False juga. Lalu dibandingkan lagi. Apakah Unmul sama dengan Muhammadiyah? False juga di sini. Nah, karena false semua, maka yang terakhir opsinya adalah kerjakan default. Sehingga di sini tidak ada kampus. Namun misalkan di sini saya rubah misalnya jadi Unhair, maka ini false, lalu ini true. Kalau true, kerjakan isinya. Berarti di sini Anda kuliah di Unhair. Kalau di sini saya rubah Unmul, berarti ini jadi false, ini jadi true. Itu perbandingan atau cara untuk menggunakan switch cache. Lalu berikut ada perulangan while. Nah, perulangan itu biasanya ada while, ada apalagi for ya. Kalau yang while ini caranya nih. Jadi struktur pemrograman kurang lebih hampir sama, bahkan sama ya dengan Java, ya, sama dengan C++. Misalkan ini latihan looping.php. Nah, kita lihat di sini. Jadi pertama mula-mula kita beri nilai i-nya sama dengan 1. While itu artinya lakukan perulangan sepanjang nilai. Jadi saya kasih keterangan saja di sini ya. Lakukan perulangan sepanjang nilai masih false. Nilai masih true ya. Jadi sepanjang ini masih true, kerjakan terus. Nah, apa yang dikerjakan, apa yang jadi pembanding? Sepanjang i lebih kecil atau sama dengan 5, maka ini dikerjakan terus. Pertama-tama i-nya sama dengan 1, lalu dibandingkan apakah 1 itu lebih kecil atau sama dengan 5? Ya. Ya, berarti masih true. Kalau true, kerjakan echo, cetakan perulangan ke i-nya tadi sama dengan 1, berarti perulangan ke 1. Lalu BR. Kemudian i++, masih ingat ini tadi? Ya, ini berarti sama saja i sama dengan i plus 1. I-nya tadi sama dengan 1.
Maka di sini dijumlah ditambahkan nih I++, berarti nanti di sini sama dengan 2. 2 kemudian dibandingkan lagi, apakah 2 lebih kecil atau sama dengan 5? Ya, cetak lagi perulangan kedua, lalu 2 ditambah 1, 3. 3 kembali lagi dicek, apakah 3 masih lebih kecil atau sama dengan 5? Ya, kalau ya, cetak perulangan ketiga, lalu 3 ditambah 1 lagi sama dengan 4. 4 kembali dicek, apakah 4 masih lebih kecil atau sama dengan 5? Masih true, cetak angka keempat. Lalu 4 plus, 4 tambah 1. 4 kemudian dicek lagi. 4 tambah 1 berarti 5 ya. 5 dicek lagi, apakah 5 masih lebih kecil atau sama dengan 5? True. Kenapa true? Karena masih ada sama dengan. Jadi kalau 5 masih lebih kecil atau sama dengan 5, berarti masih nilainya true. Karena 5 itu masih sama dengan 5. Lalu kerjakan perulangan kelima. Lalu I++, 6. Cek lagi apakah 6 masih lebih kecil atau sama dengan 5? False. Kalau false, tidak lagi dikerjakan. Maka dia akan keluar dari perulangan. Ini kalau kita cetak hasilnya. Dan nanti akan tampil di situ perulangan, cetak perulangan 1 sampai perulangan 5. Ini. Cetak perulangan ke-1, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-5. Kalau kita mau cetak sampai 100, ya tinggal tambah saja di sini 100. Udah. Nah, gitu ya. Ini sampai 100 nanti di sini. Itu perulangan ya. Lalu berikutnya for. For ini kita lanjutkan saja di bagian bawah berarti ya. Ini saya kopas saja di bagian for-nya ini. Jadi kalau for sih kurang lebih sama ya. Kita sama dengan pemrograman lain gitu. For penulisannya for I sama dengan berapa? Misalkan kita ikut di sini ya. Kita ikut saja yang itu. I sama dengan 1 gitu. Lalu apakah I masih lebih kecil atau sama dengan 5? Ini kita gunakan perulangan 5 saja. Ini saya rubah ya. Nah, di sini kalau dia bernilai false, bernilai true, berarti kita gunakan saja lagi di sini I++. Jadi pertama I sama dengan 1. Lalu dibuat perbandingan apakah I masih lebih kecil sama dengan 5? Kalau ya, I++. Lalu isinya kita cetak. Kita cetak saja di sini. Perulangan for ya. Perulangan for, ini perulangan while. Nanti ketika kita cetak, maka nanti perulangan for maupun while itu while ke-1 sampai ke-5, for ke-1 sampai ke-5. Jadi dia akan mencetak itu sampai bernilai true. Sepanjang nilainya true, kalau nilainya sudah false, maka berhenti perulangan. Lalu berikut, ini masih ada berapa nih? Kita sedikit lagi ya. Nah, selain for, ada for each. For each ini digunakan biasanya untuk mencetak isi dari array. Misalkan kita buat cetak variabel array ya. Kita misalnya punya array kampus, kampus 1, kampus 2, kampus 3, kampus 4, kampus 5 misalnya. Atau kita bisa juga gini. Ini kan array nih. Array berarti tidak perlu inisialisasi nilai juga, tidak ada masalah berarti di sini ya. Kita bisa tuliskan seperti ini juga boleh. Ini artinya kampus 0, kampus 1, kampus 2, kampus 3, kampus 4. Misalkan di sini kita gunakan Unmul ya. Jadi for each lalu kampus. Jadi ini kita nampung ya. Kita nampung ke dalam variabel namanya kampus nanti. Jadi semua kita nama ini indeks ya. Indeks kampus berapa ya. Jadi nanti pada saat perulangan kita akan cetak kampus ke 0
sama dengan isi dari kampus, Unhair, Stikip, Unmul, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita cetak di sini, kampus ke-0, Unhair, kampus ke-1, Stimik, dan seterusnya. Kalau misalkan nama array-nya kita set di sini, misalkan ya, ini misalnya kampus 1, ini misalkan kampus 2, lalu di sini misalkan kampus, apa lagi di sini, kampus 3 ya, lalu kampus 4, lalu terakhir misalkan kampus 5, maka nanti nama array-nya itu akan dicetak juga nanti di sini. Jadi di sini bukan lagi cetak array ke-0, tapi array kampus 1, kampus 2, kampus 3, sampai kampus 5. Oke, itu untuk, oh ya, lalu yang terakhir untuk perulangan, ada perulangan do while. Jadi kalau tadi perulangan while, kalau ini perulangan untuk do while. Jadi kalau do while, kita coding dulu. Ini contoh untuk perulangan, jadi saya sisipkan saja di atas sini. Nah, contohnya ini ya. Jadi beda antara while dengan do while. Kalau while itu dibuat perulangan sepanjang nilainya masih true. Kalau yang do while itu minimal 1 kali dikerjakan. Karena kenapa? Dia kerjakan dulu, baru cek kondisi. Misal contoh ya. Contoh I-nya sama dengan 1, maka dia kerjakan dulu di sini. Cetak perulangan ke I. Jadi dia cetak dulu perulangan ke 1. Lalu I-nya plus 2. 2 baru di cek ke sini. Apakah 2 masih lebih kecil sama dengan 5? Kalau dia bernilai true, kerjakan lagi. Lalu I-nya 3 apakah lebih kecil sama dengan 5? Ya, kerjakan lagi perulangan ketiga, dan seterusnya. Sampai I-nya sama dengan 6. Apakah 6 masih lebih kecil sama dengan 5? Tidak. Kalau tidak, berarti perulangan berhenti. Oke, kita lanjutkan. Tadi jaringan ya. Kalau yang do while berarti kerjakan dulu baru kita cek kondisinya. Terus berikutnya, nah untuk yang terakhir kita bahas tentang function. Nah, dalam pemrograman PHP itu ada function saja, tidak ada prosedur. Nah, sama dengan di Java ya. Kalau Java berarti yang ada hanya metode. Tidak ada function atau tidak ada prosedur. Walaupun demikian, tetap kita bisa membuat function, bisa juga buat prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur itu tidak mengembalikan nilai. Kalau function itu ada pengembalian nilainya. Ini contoh nih ya. Ini saya coba buatkan contoh saja. Ini kita buat contoh di sini untuk apa di sini? Function. .php. Jadi kita buat satu contoh untuk membuat function. Nah, ini contoh pertama untuk function. Jadi kita buat function seperti ini, function kampus. Nama functionnya itu kampus, cara menuliskan ya tulis dulu function, lalu ikutkan dengan nama functionnya, kemudian kurung buka, kurung tutup. Lalu diikutkan dengan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini function namanya. Jadi saya kasih keterangan di sini, ini function tanpa parameter. Parameter artinya dalam tanda kurung itu ada sesuatu di dalam. Ada variabel atau apa gitu ya. Nah, ini function yang tanpa parameter. Nah, kalau function tanpa parameter, kita bisa tuliskan apa saja di dalamnya. Ini kan function. Artinya ketika kita manggil function, itu sama saja kita mengeksekusi isi dari function. Contoh di sini, saya tuliskan echo, selamat datang di, lalu saya panggil function kampus. Kita panggil function kampus. Di function kampus, ternyata isinya adalah echo Universitas Mula Warman. Sehingga yang terjadi adalah
nanti akan dicetak selamat datang di Universitas Mula Warman. Ini kalau kita eksekusi, ini contoh function ya. Function kampus, eho Universitas Mula Warman, kita tampilkan eho selamat datang di, lalu kampus. Ini kalau kita eksekusi, jadinya function selamat datang di Universitas Mula Warman. Kalau fungsinya misalkan kita tambah di sini eho di Kalimantan gitu ya. Gitu. Maka nanti hasilnya di sini adalah Universitas Mula Warman di Kalimantan. Apa? Oke, seperti itu. Lalu ada juga function dengan pengembalian nilai. Ini contoh function dengan pengembalian nilai. Nah, kalau di pemrograman lain itu biasanya disebut dengan, ya kalau pengembalian nilai berarti function ya. Yang tidak mengembalikan nilai itu prosedur. Nah, contohnya gini, function penjumlahan. Nah, function penjumlahan. Lalu di sini kita kirim parameter nih. Jadi ada parameternya, kita kirim parameter X dan Y. Lalu kita proses. Kita proses isi dari X dan Y, kita jumlahkan di sini. Jadi di sini kita jumlahkan hasil sama dengan parameter apa yang dikirim, parameter pertama ditambah dengan parameter kedua. Jadi apapun parameter yang dikirim dipisah dengan koma itu akan dijumlahkan nanti. Hasilnya kemudian di-return, dikembalikan. Sehingga di sini jika kita tulisnya gini, bilangan 1 sama dengan 0. Lalu kita tampilkan nilai bilangan sama dengan 0. Lalu bilangan ini kita replace atau kita ubah isinya dengan memanggil function jumlah. Lalu tambahkan parameter 3 dan 4. Artinya parameter 3 ini nanti masuk ke X, parameter 4 ini masuk ke Y. Lalu X atau 3 tadi dijumlahkan dengan Y atau 4. Sehingga di sini 3 tambah 4, hasilnya dimasukkan ke dalam hasil, lalu di-return, dikembalikan. Sehingga ketika kita manggil penjumlahan, maka return-nya adalah 3 tambah 4. Sehingga hasilnya di sini nanti setelah nilai memanggil function, maka nilai bilangan ini merupakan hasil dari 3 ditambah 4 nanti. Jadinya 7 ya. Ini kalau kita jalankan, ini kita coba gunakan break line dulu ya. Jadi seperti ini. Nilai bilangan mula-mula adalah 0. Lalu nilai bilangan setelah dipanggil function itu menjadi 7. Ini untuk function dengan parameter, kita kirimnya parameternya itu berupa angka. Ya. Kalau kita kirim parameter berupa angka, berarti nanti parameternya seperti ini saja. Nah, ini ada juga contoh bagaimana mengirimkan parameter dengan menggunakan parameter string. Ini contoh function dengan parameter saya tambahkan ini string. Nah, misalkan function rute. Ya, kita gunakan buat function rute. Function rute itu ada 2 parameter yang dikirim, dari dan tujuan. Lalu isinya adalah kita mencetak Anda berangkat dari ke tujuannya kemana. Jadi parameter yang dikirim pertama itu masuk menjadi dari, lalu parameter kedua itu masuk ke variabel tujuan. Sehingga jika misalkan saya di sini kirimnya parameter, sebentar saya ubah dulu tanda kutipnya. Ini ngaruh dari PowerPoint. Oke, misalkan saya nulisnya gini, rute
Ternate, Kalimantan. Maka nanti yang tercetak adalah Anda berangkat, misalnya di sini dari ya, Anda berangkat dari Ternate ke tujuannya kemana? Ini Kalimantan menjadi tujuan. Jadi parameter pertama itu dari atau asal, parameter kedua menjadi tujuan. Sehingga nanti tercetak di sini Anda berangkat dari Ternate ke Kalimantan. Lalu yang kedua nanti akan tercetak Anda berangkat dari Kalimantan ke Ternate. Karena yang pertama, parameter pertama menjadi asal, parameter kedua menjadi tujuan. Kalau ini nanti Anda berangkat dari Kalimantan ke Jakarta. Lalu yang ketiga, yang terakhir Anda berangkat dari Jakarta ke Kalimantan. Ini kalau kita eksekusi, maka ada error ternyata. Ini errornya di line 22. Jadi cara handle error di PHP cukup mudah ya. Kita cukup lihat saja line berapa yang error. Lalu expected-nya atau errornya kemana? Ternyata errornya ada di sini. Kita cek saja line 22. Nah, ternyata errornya di sini. Kenapa? Karena tadi kita sudah buka PHP di atas sini. Di sini tadi karena saya kopas, saya sertakan kode PHP-nya. Sehingga di sini tinggal dihapus saja udah. Ini ternyata di sini masih ada lagi nih ya. Ada tampilan seperti itu. Kita cek lagi. Oh ya, ini 2 kali nih ya. 2 kali nutup. Kita hapus aja 1. Jadi walaupun kopas itu boleh, tapi nanti diperhatikan biar tidak nampil seperti itu ya. Jadi ini Anda berangkat dari Ternate ke Kalimantan, Anda berangkat dari Kalimantan ke Ternate, berangkat dari Kalimantan ke Jakarta, dan berangkat dari Jakarta ke Kalimantan. Jadi gitu cara pembuatan function ya. Oke, sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Dipersilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, daftar hadirnya gunakan saja link yang lama ya. Saya bagikan dulu daftar hadir. Sebentar. Silakan absen ya. Daftar hadir saya kirim di chatting ya, linknya. Silakan teman-teman absen dulu. Kalau sudah absen, sudah bisa tinggalkan room. Bagi yang mau bertanya, silakan ditanyakan juga boleh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini pertemuan hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bisa terserap dengan maksimal. Nanti hasil recordingnya saya upload, nanti saya bagikan linknya ya. Oke, pertemuan hari ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.